Mantan Hakim Agung Gayus Lumbun mengatakan, bisa saja Majelis Hakim Persidangan dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Huta Barat yang diotaki Ferdy Sambo, tidak akan menjatuhkan hukuman paling berat atau pidana mati. Menurut Gayus Lumbun, kemungkinan Majelis Hakim akan memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan dari Ferdy Sambo. Hakim tetap menggunakan legal justice, keadilan hukum, kepada semua pihak. Hakim tidak akan berpikir menghukum berat atau seberat-beratnya. Hakim akan berpikir menghukum setimpal dengan perbuatannya, jelas Gayus Lumbun seperti mengutip dari YouTube Kompas TV, Senin, tanggal 10 Oktober tahun 2022. Gayus juga menjelaskan, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Ferdy Sambo oleh Majelis Hakim juga sangat tergantung atas konstruksi perkara yang ada dalam surat dakwaan, termasuk kelengkapan dari barang bukti. Selain itu juga Hakim akan melihat dari keterangan para saksi-saksi hingga pembuktian dalam persidangan. Ini tentu ada keseimbangan antara social justice dengan legal justice. Sangat tergantung penyidikan menjadikan dakwaan jaksa. Dakwaan akan menjadikan putusan hukuman hakim. Nah, ini kira-kira rangkaian dari perjalanan perkara ini, ucap Gayus Lumbun. Menurut Gayus, proses persidangan yang dijalani Ferdy Sambo termasuk tersangka lainnya masih ada di tingkat pertama. Masih akan ada upaya hukum lain setelah putusan dari pengadilan negeri. Menurut Gayus masih ada tingkat pengadilan tinggi, kasasi sampai peninjauan kembali (PK) yang bisa dilakukan di Mahkamah Agung (MA). Ini kan masih di tingkat PN di bawah, nanti ada PT, ada dua upaya hukum lainnya biasa dan luar biasa seperti kasasi dan PK. Masih ada jenjang-jenjang lebih tinggi untuk mengadili secara adil, kata dia. Polri sudah melakukan pelimpahan tahap 2 soal berkas perkara dan para tersangka dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Adapun para tersangka yang diserahkan kepada pihak Kejaksaan Agung yakni Ferdy Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf. Semuanya diduga melanggar pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP JO pasal 55 ayat 1 pertama KUHP JO pasal 56 pertama KUHP. Tak hanya itu, para tersangka dalam perkara obstruction of justice yakni Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cak Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Mereka diduga melanggar pasal 49 JO pasal 33 dan atau pasal 48 ayat 1 JO pasal 32 ayat 1 nomor 19 tahun 2016 UU ITE. Selain itu, mereka juga dijerat pasal 55 ayat 1 dan atau pasal 221 ayat 1 kedua dan atau pasal 233 KUHP. Terkini pihak kejaksaan akan menyerahkan surat dakwaan kepada Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan. Artinya sebentar lagi persidangan akan dilakukan. Jadwal sidang. Sementara itu, terkait dengan jadwal persidangan dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dan kasus obstruction of justice, dikatakan akan keluar pada hari Senin tanggal 10 Oktober tahun 2022 sore atau malam. Namun pihak dari PN Jaksel masih menunggu pelimpahan 11 berkas perkara dari pihak Jaksa Penuntut Umum JPU Jakarta Selatan. Keluar hari ini, tapi dia kan perlu sinkron dari server kami yang di dalam sama yang buat.
Jadi Bapak dan Ibu akan tahu malam ini, kata Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Saud Maruli Tua Pasaribu, seperti mengutip dari suara.com. Menurut Saud, jadwal sidang kasus bagi Ferdy Sambo CS akan berlangsung pada pekan depan. Kalau memang hari ini dilimpahkan itu hari Senin depan sudah bisa persidangan. Nanti lihat saja di SIPP website kami kapan persidangannya, terangnya.